Kita kira-kira masih berharap nggak sama Prabowo Subianto? Masih. Masih. Enggak. Gini, kalau kita masih berharap, ya kan? Benar-benar. Saya mau menjawab Mas Jumbo ya. Kalau kita masih berharap sama Prabowo Subianto, maka kita harus ajukan proposal, bukan proposal beneran ya. Ajukan proposal untuk perbaikan. Bukan kemudian kita bernegosiasi, saya nggak setuju. Kalau negosiasi gampang dibeli kita. 22 Agustus tadi itu betul-betul momentum sesungguhnya. Itu momentum emas sebenarnya. Sayang kita tidak manfaatkan lebih jauh. Karena rupanya intelijen Istana Baru sudah tahu arahnya. Kalau baru ini dilanjutkan, bisa jadi terjadi reformasi jilid 2 kan. Saya mengatakan setelah dilantik nanti coba impeach dia dengan 3 isu ini. Ya. 1, Vuvu Vavra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya di MPR diundang Pak Jimli, Profesor Jimli Azzidiki. Saya bilang kalau yang undang guru ya guru duluan, guru dulu baru guru. Jadi agak telat sedikit, tapi tidak telat-telat banget kan? Itu satu. Yang kedua, itu 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Palembang. Dari Palembang itu saya merenovasi rumah masa kecil saya, yang rumahnya sudah kutuk kupret, duduk dengan tetangga belakang dempet, tetangga samping dempet, ya kan? Saya renovasi dan ongkos renovasinya sebenarnya bisa beli rumah baru di daerah strategis, agak strategis lah, sedikit di pinggir jalan, bukan di kampung seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa saya mau lakukan itu? The question is karena itu tempat lahir saya. Ya kan? Masuk barang itu kan? Dalam. Jadi secara psikologis kadang-kadang penguasa nggak paham bahwa yang namanya kampung halaman itu jauh lebih berarti daripada kenikmatan yang disediakan. Kan begitu? Kalau orang tidak punya kampung halaman, dia tercerabut dari akarnya. Saya terus terang saja, walaupun orang Jakarta sejak tahun 1995, tapi saya selalu merasa bahwa saya orang Palembang. Dan saya selalu rutin pulang ke Palembang setiap Idul Fitri. Bahkan ditambah kegiatan lainnya. Nah itu menunjukkan memang tanah dan manusia itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Anda memisahkan tanah dan manusia, maka ada persoalan. Seperti mencabut dia dari akarnya. Kalau mencabut dia dari akarnya, maka humanisme kita, kemanusiaan dia yang akan hilang. Saya membayangkan misalnya begini, kalau ada proyek-proyek yang menyingkirkan rakyat dengan ganti rugi yang baik misalnya, saya menganggap dari 100 orang yang mendapatkan ganti rugi itu mungkin 99 orang akan kehilangan tanah dan uangnya. Kenapa begitu? Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya. Begitu dia dikasih ganti rugi, yang terjadi adalah banyak orang yang kemudian akan mendekati dia. Mulai dia kan tidak terbiasa pegang uang kan. Akhirnya uangnya habis, kehidupannya tidak baik, tanahnya hilang. Jadi gembel.
Nah, itu yang jadi persoalan. Itu satu hal. Yang kedua, saya diingatkan Profesor Didin Damanhuri mengenai yang namanya kesenjangan oligarki. Jadi Jeffrey Winters itu membuat satu teori tentang kesenjangan, tapi kesenjangan oligarki. Dia bilang begini, dia kumpulkan 40 orang terkaya di suatu negara, dalam kasusnya Indonesia misalnya, dibandingkan dengan pendapatan per kapita rata-rata. Let's say pendapatan per kapita rata-rata kita 4.000, oke lah, saya mau mudahkan saja ya, 4.000 pada beberapa tahun yang lalu, 4.000 US dollar per tahun. Oke. Ya, setelah memprovokasi nanti kita laporkan kepada Bareskrim ya. Bareskrim tidak pandai mendidik Anton Permana, karena tetap jadi Raja Wali dia. Jadi 4.000 US dollars, ya kan? Kata Didin Damanhuri, kesenjangan oligarki kita makin lama makin tinggi. Dari 600.000 kali terus meningkat 700.000 kali sekian. Kemarin saya tahun lalu saya interview dia, tahun ini sampai 1 juta kali kesenjangannya. Kalau 1 juta kali, maka kita akan lihat bahwa ada orang yang mendapatkan hanya 4.000 US dollar. Itu rata-rata loh. Rata-rata seluruh Indonesia yang kutu kupret yang hidupnya dengan 100-200 perak juga ada. Tapi ini adalah rata-rata per kapita. 4.000 dikali 1 juta berapa? 4 miliar. 4 miliar US dollars alias 60 triliun. You can imagine. Ada orang yang pendapatannya rata-rata 60 juta per tahun, tapi itu sebenarnya rata-rata kan? Yang cuma 2 juta per tahun pun ada mungkin, ya kan? Lalu dibandingkan 60 triliun, luar biasa. Nah, itu persoalan yang sebenarnya akut sejak zaman Orde Baru, karena paradigma pembangunan kita ini zaman Orde Baru kan developmentalis. Jadi bagaimana membangun. Nanti katanya akan ada teori trickle down effect. Setelah pembangunan, nanti kemudian akan ada yang namanya penetesan ke bawah. Nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena orang serakah itu semakin dia dapat terus, nggak ada distribusinya. Benar nggak? Sudah dapat 1 tower, pengen tower kedua, tower ketiga, tower keempat, terus dia. Maka tidak akan ada kesejahteraan buruh dengan perspektif seperti itu, ya kan? Maka kemudian negara yang harus mengubah paradigmanya. Nah, celakanya kawan-kawan semua, kita mendapatkan presiden yang sama. Dia tidak punya paradigma yang lain kecuali paradigma pengusaha. Kalau pengusaha itu kan mudah, bangun, untung. Berbagi nggak ada masalah, artinya dia nggak mau. Kalau itu yang dilakukan, maka tidak akan pernah ada kesejahteraan bersama, ya, tidak akan ada pernah kesejahteraan bersama. Padahal kita kaitkan dengan pasal 33 misalnya, selalu bilang ekonomi konstitusi, ya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi coba lihat policy negara terkait pertambangan. Misalnya pertambangan batu bara. Berapa persen untuk negara dan berapa persen untuk penambang? Faisal Basri dengan nada yang agak menyedihkan dalam konstruksi nikel, Indonesia itu dapatnya minus katanya. Awalnya dia bilang 90% untuk China, 10% untuk Indonesia. Dan katanya itu sudah dia menyebut nggak ada negeri yang setolol ini katanya, ya. Tolol betul kita sebagai sebuah negeri, sebuah bangsa. Tapi ternyata katanya bukan 10%, salah. Tanggal 23 Juli ketika saya interview terakhir dia bilang saya salah, yang betul adalah minus. Bayangkan, lebih tolol lagi kan berarti kan? Minus untuk negara, tapi untuk orang-orang tertentu yang nggak minus. Karena yang namanya tambang nikel itu primadona hari ini. Bayangkan, kenapa bisa minus begitu? Karena
untuk yang namanya hilirisasi itu kan ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan bebas pajak ekspor, kemudian bebas biaya impor beberapa produk karena untuk smelterisasi dan lain sebagainya. Padahal hilirisasi ya yang digaung-gaungkan oleh Fufu Fafa itu paling cuma 1/4 saja, ya kan? Nikel kita itu dihilirisasi di Indonesia yang juga perusahaan China itu paling 1/4. Sisanya dengan harga yang murah dibawa ke China. Di China dia bikin baterai, bikin stainless steel dari garpu, sendok dan lain sebagainya. Kemudian diekspor lagi ke Indonesia. Kita membeli mahal dibandingkan manfaat yang harusnya kita peroleh. Padahal 1/4 perusahaan Cina. Makanya dia mengatakan 90% itu China semua. Maka saya berpikir ini yang salah, ya. Luar biasa kesalahan kita ini. Kita salah milih pemimpin. Ini Pak Jumhur ini, ya kan? Tahun 2014 dia bela Jokowi, gitu ya. Sama Pak Ente. Malah sempat jadi komisaris. Jadi cuma bedanya saya insafnya cepat. 2017 sudah insaf. Kenapa 2014 kita bela Jokowi, ya kan? Kalau Bang Napoleon nggak usah dibilang. Di mana air mengalir, teman-temannya ke sana semua, kan gitu. Bahkan katanya pemenangan itu ditentukan Blok M, pemenangan Pilpres. Jadi 2014 kita berharap dengan fresh blood, ya kan, darah baru. Kita tahu yang namanya track record Prabowo kan, the son of authoritarian regime, ya kan, son-in-law. Kita kan nggak mungkin memilih dia yang sudah kita tahu track recordnya. Bahkan hari ini pun terus terang, walaupun Pak Jumhur bertemu dengan Dasko, saya tetap tidak percaya. saya tetap tidak percaya dengan Prabowo, iya kan? Karena gimana ya? Coba kita lihat misalnya, saya nggak mau ngomong terus terang kali ini ada ini kan, ada YouTube dan lain sebagainya. Coba dicek misalnya governance di Kementerian Pertahanan misalnya. Coba cek. Barangkali bisa saja korupsi bisa ditekan. Tapi kan kita bicara tentang berapa pihak ya. Kalau dulu bagi-baginya banyak, mungkin sekarang beda lagi governance ya kan. Kan bagaimana Anda mau memberantas korupsi kalau seandainya track record tidak menunjukkan itu? Itu menjadi persoalan. Dulu kita bilang food estate, pembelian pesawat bekas dan lain sebagainya. Padahal saya merasa bahwa tema ini kita harus kaitkan dengan korupsi. Kenapa kemudian proyek strategis nasional ini berbiaya mahal dan kemudian tidak sampai pada tujuannya? Karena memang untuk membangun misalnya jalan gitu. Faisal Basri pernah mengatakan, karena saya bukan ekonom, maka saya rely on mereka. Itu dibutuhkan 3 kali lipat dibandingkan yang seharusnya. Dan itu dibiayai dengan utang luar negeri. Coba bayangkan, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita bicara mengharap yang namanya jalan tol murah, itu nggak mungkin. Pasti naik terus setiap saat. Ya kan? Itu pun sebenarnya jalan tol hanya dimanfaatkan kelas menengah ke atas. Buruh ke bawah nggak ada naik jalan tol. Ya kan? Belum lagi kalau yang lain-lainnya. Nah ini menurut saya ya ke depan kita kira-kira masih berharap nggak sama Prabowo Subianto? Masih. Enggak. Gini. Kalau kita masih berharap, ya kan? Benar-benar. Saya mau menjawab Mas Jumhur ya. Kalau kita masih berharap sama Prabowo Subianto, maka kita harus ajukan proposal, bukan proposal beneran ya. Ajukan proposal untuk perbaikan. Bukan kemudian kita bernegosiasi, saya nggak setuju. Kalau negosiasi gampang dibeli kita. Jadi proposal perbaikan itu kita suarakan di masyarakat. Suarakan di YouTube Rahma Salita ya. Biar dia yang ditangkap ya.
Saya 20 tahun yang lalu di Metro TV di interview Rahma Sarita. Langsung teman kantor istri saya menggoda istri saya katanya. Nggak mungkin saya naksir Rahma Sarita karena terlalu cantik pada waktu itu. Nggak berani kita naksirnya kan. Nah, karena itu kita harus ajukan proposal perbaikan yang fundamental, ya. Kita harus evaluasi namanya PSN. PSN ini kan proyek strategis nasional ini kerjaan Jokowi sejak 2016. Dasar hukumnya pun bukan undang-undang tapi Perpres, peraturan presiden. Dan kemudian diganti beberapa kali. Barangkali bisa juga kita berupaya ajukan judicial review untuk membatalkan Perpres tersebut. Sehingga nanti dia sudah kehilangan basis legitimasi, misalnya satu jalan. Jalan kedua, ya kita harus lihat, ajukan proposal tandingan dalam hal misalnya penyelesaian konflik agraria. Sekarang percaya nggak dengan Menteri BPN sekarang? Saya kira itu orang yang pernah susah hidupnya. Bagaimana dia bisa menyelami perasaan masyarakat, ya kan? Yang kadang-kadang tanah aja tidak ada kan? Kemudian lahan tani itu nyangkul punya orang lain. Nah yang seperti itu kalau kita tidak angkat ke permukaan, maka tidak ada yang namanya empati, ya kan? Menteri BPN mungkin heran dia kalau lihat ada orang nggak makan, padahal banyak. Heran dia orang yang kantongnya kempis dan ada nggak ada uang, karena dia nggak pernah mengalami itu. Jadi kalau menurut saya memang beberapa hal kita harus ajukan sambil kita melawan. Benar, kita harus melawannya berjemaah sama Puang Saididu. Jangan dia sendirian. Kalau tidak ada Aaron bantu juga lah, ya kan? Interview, ya kan? Kalau ada apa-apa saya angkat ke YouTube, ya kan? Nah, nanti berbagai lini ini kita harus melakukan perlawanan. Ada Bang Napoleon di sini. Undang-undang ITE itu kita harus berangus. Kalau enggak kita kena melulu. Jadi jangan satu aja. Misalnya kita bicara cuma PK, PIK 2 itu as a sample, ya kan? Tetapi kalau kita harus langkah yang lebih strategis. Kalau gaya Anton memang gaya konspiratif dia. Orang intelijen, ya kan? Kita adu ini dengan ini. Tetapi kalau saya, kita harus sama-sama di semua medan ini, serentak. Jangan SPSI aja, partai buruh ajak juga, ya kan? Ada partai buruh tadi. Ada ya partai buruh. Mahasiswa juga ajak. Nanti kita bagi tugas, ya kan? Harus ada division of labor. Kalau kita bicara tentang division of labor, misalnya, ada nggak kaitan antara pemilihan gubernur Jawa Barat, Banten misalnya, pemilihan gubernur Banten dengan proyek itu? Nggak mungkin, nggak ada. Dan jangan lupa, Kimplas itu awalnya sudah nunjuk orang untuk menjadi gubernur sebelum ada putusan MK kan, Andra Soni kan, dari Gerindra. Apakah kemudian ini orang yang di-endorse oleh oligarki misalnya, lalu Airin dihilangkan misalnya? Saya nggak tahu konstelasinya, karena saya tidak berada di satu sisi pun, ya kan. Saya kan no semua, no Rano, no Pramono, no Ridwan Kamil, ya kan. Gitu. Saya ikut Jumur Hidayat aja kalau siapa calon yang karena itu menurut saya kita harus ada division of labor. Saya mengambil jalan misalnya untuk memberitakan, untuk mengangkat isu-isu tema-tema ini. Tetapi kita juga harus menyadarkan publik, mahasiswa terutama. Saya jelas terakhir ini ya, saya menganggap bahwa 22 Agustus tadi itu betul-betul momentum sesungguhnya. Itu momentum emas sebenarnya. Sayang kita tidak manfaatkan lebih jauh. Karena rupanya intelijen Istana Baru sudah tahu arahnya. Kalau barang ini dilanjutkan, bisa jadi terjadi reformasi jilid 2 kan? Gitu. Atau bisa jadi kalau bisa dikendalikan ada dekret untuk misalnya perpanjangan masa jabatan, misal
bisa dimanfaatkan seperti bracket 5 Juli 59 kembali pada Undang-Undang Dasar 45 pemilihan oleh MPR kemudian menjadi periode yang baru lagi. Nah, karena itu kelihatannya istana baru tidak mau itu lebih lanjut, maka kemudian di stop itu semua. Nah, saya berharap bahwa momentum seperti 22 itu kita bisa ulang mudah-mudahan. Nah, titik mengulangnya paling tidak ya, titik mengulangnya yang paling aman. Kita jangan serbu dulu temannya Bang Jumhur. Temannya Bang Jumhur kan Prabowo Subianto gitu. Tapi wakil, ya, menurut saya wakil itu bisa di-impeach, ya, untuk energi kita, biar kita memberikan pembelajaran bahwa orang yang curang, orang yang tidak amanah itu bisa dilawan oleh rakyat. Kok bisa impeachment? Ya, saya mengatakan setelah dilantik nanti coba impeach dia dengan 3 isu ini. Ya. 1, fufu fafa. Ya kan? Benar ini. Karena fufu fafa itu kalau terbukti memang punya dia, ini perbuatan tercela, benar kan? Ya. Rahmat Salita marah ini pasti kalau baca tentang Syahrini. Ya kan? PKS marah pasti kalau dia baca fufu fafa kan? SBY marah, Prabowo apalagi. Nah, ini perbuatan tercela yang menurut saya bisa untuk celah impeachment. Karena ada 3 kelompok untuk bisa melakukan impeachment. 1 perbuatan tercela, bukan 1 sih, sebenarnya 2 ya. 1 pelanggaran hukum berat, salah satunya korupsi. Ingat Rocky Gerung, S3, Saban 1 setoran. Ingat kan? Yang menteri-menteri itu kan ada S3, sekolah S3 ke Solo. Saban 1 setoran ke Solo, ya kan? S3 di Solo. Nah itu kalau bisa dibuktikan, maka itu merupakan tindak pidana korupsi. Kena bagian dari impeachment. 2 ya. Yang ketiga soal syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Sampai sekarang ijazah nggak jelas. Terutama ijazah SMA sebagai syarat minimal. Karena menurut Roy Suryo yang bersangkutan cuma sampai kelas 2 SMA. Lalu dia jumping up ke luar negeri, nggak tahu apakah mendapatkan ijazah yang setara atau tidak. Nah 3 hal ini tentu harus dibungkus oleh gerakan politik. Kita tidak bisa bicara mengenai proses hukum biasa karena dia sudah jadi wakil presiden. Pertanyaannya adalah, ya kuncinya di teman Mas Jumhur. Kalau dia bilang, udah kita ganti selesai. Apalagi ada isu yang mengatakan bahwa PDIP pun akan masuk kolam juga. Jadi kebutuhan strategisnya menggeser dulu si bocil, ya kan? Kebutuhan kita adalah tetap menjadi oposisi terhadap rezim yang barangkali merangkul semua kekuatan partai politik. Jumhur Hidayat akan keren sekali kalau berada di sisi oposisi melawan semua partai politik. Benar nggak? Refli Harun akan di sampingnya. Karena Refli Harun sudah berjanji dalam beberapa kesempatan saya Refli Harun akan menolak semua jabatan publik kalau ditawarkan kepada saya selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo titik-titik. Entah Gibran, entah siapa kita nggak tahu kan. Jadi ini sudah komitmen saya. Tapi saya tidak minta teman saya Jumhur Hidayat untuk bersumpah yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang ada acara di Serpong. Saya bilang sorry, saya ada acara kita sama Budio di PIK 2. Setelah saya cek ternyata di sini tempatnya TKP. Sekali ngayun 2 gol lewat. Baik Bu, saya tanya sama Pak Jumhur, Bang, saya itu datang untuk apa Bang? Untuk bicara. Saya bilang masalahnya saya tidak biasa bicara Pak. Saya bicaranya kasih komando dan melakukan. Jadi karena kita sudah tahu frame-nya. Tadi bolak-balik Mbak Sarita bilang melawan. Kita semua hadir di sini karena melawan semuanya. Tidak ada yang mengaku di sini. Kan begitu ya, Pak Jumhur ya. Artinya itu tinggal menggumpalkan rasa perlawanan itu menjadi satu cara yang tepat. Beberapa kali kita lihat dalam Pilpres, semua sudah melakukan berbagai cara, tapi strategi masih kalah.
berbagai strategi. Saya lihat wajah Pak Anies Baswedan, waduh, malah busuk. Tetapi tidak gugur, terus mau maju berbagai wacana. Dalam kesempatan ini saya mau mengingatkan rekan-rekan senior dan teman-teman semua, kembali ke tahun 98. Kata orang melihat dari kejauhan itu akan meluaskan cara pandang kita, tidak sempit. Saat itu saya ada di Sarajevo sebagai pasukan pengamanan PBB 14-12 di Sarajevo, di Bosnia. Saya melihat kondisi Indonesia. Saya kaget melihat CNN karena orang yang saya perkirakan akan jadi presiden seumur hidup hari ini tumbang, yaitu Pak Harto. Tidak pernah terbayangkan Pak Harto akan tergantikan. Tapi kita paham. Nanti bulan depan tumbang juga. Itu dia. Kita paham bahwa ternyata nanti kita pulang ke Indonesia tahun 99 presidennya sudah bukan Pak Harto. Dan itu terjadi, kita tolak-tolak di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Sudah bukan Pak Harto, ternyata bisa. Artinya kita bisa. Orang sekuat itu. Apalagi cuman siapa tadi Bu? Jokowi. Saya nggak kenal, saya kenal Mulyono. Mulyono ya? Bapak Ibu, kembali tahun 98. Apa yang membuat itu terjadi? Kalau tidak salah, satu faktor utama yang kuat, larinya grup Jimbaran meninggalkan Pak Harto. Grup Jimbaran tahu? Siapa dia? Pemilik modal. Pak Harto, power sebegitu besar, butuh modal. Kalau modalnya sudah lari, dia bukan siapa-siapa. Sekarang yang terjadi ini, kalau menurut kacamata saya, bukan perang antara politikus, bukan perang antara partai. Ini sebetulnya adalah kita diacak-acak sama oligarki ekonomi. Mereka lah yang dengan uangnya kuat segala macam. Pak Mahfud MD bilang, dulu reformasi 98 saya pikir bisa berhasil karena nggak mungkin orang itu menyuap 270 juta bangsa kita. Karena cukup sekian ratus orang di MPR saja. Ternyata Pak Mahfud bilang saya salah. 2024 terbukti mereka bisa membayar semua itu. Dan 58% angkanya memenangkan satu putaran. Mari kita evaluasi Bapak dan Ibu. Jadi apa? Kalau kita cuma lari di tengah jalan, teriak-teriak seperti selama ini Pak Kuda, saya lihat beberapa teman kena tuntun polisi. Ya, tapi saya tidak mau ceritakan masalah problem aja. Mungkin satu solusi hari ini satu aja. Bapak Ibu punya rekening BCA? Mandiri? Itu punya kita semua. Gak banyak kan, paling 10 juta. Tapi 270 juta orang. Dibagi 54 juta orang yang punya rekening BCA. Besok kita tarik semua 10 juta itu. Oligarki itu. Sipit-sipit itu. Sorry ya, saya bukan rasis. Nggak punya duit, dia lari. Nggak punya duit, nggak ada bisa bayar ini, bayar itu, bayar apa namanya? Bayar cawe-cawe, bayar lithium itu apa namanya? Tambang itu, nikel itu semua, mas itu semua. Mereka lari meninggalkan Indonesia. Tinggallah Mulyono dengan gengnya yang tidak punya apa-apa. Itu lebih mudah. Seperti tahun 98. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Karena begini ya, problem kita ini saya kira banyak banget ya, dari hulu ke hilir. Karena itu menurut saya salah satu hal yang penting bagi kita itu gimana kita itu ada get connected. Jadi kita itu saling terhubung satu sama lain. Saya kan gak kenal banyak tuh. Tiba-tiba baru ketemu sama Dewi Kartika. Hari ini baru ketemunya. Padahal saya udah cari-cari kemarin tuh gimana ini. Saya mau undang nih biar kita up kan isunya kan.
Nah yang seperti itu yang menurut saya kadang-kadang menghalangi kita untuk nge-up soal-soal yang terkait dengan agraria hanya karena soal teknis seperti ini. Memang kesannya sepele, tapi kalau kita tidak coba get connected di antara kita, itu akan sulit. Beda kalau punya jaringan yang luas ya, begitu ini langsung bergerak semua. Nah Daeng atau Puang Saidido lebih enak dia, karena kenekatannya jadi dikenal di publik dia. Jadi kalau dia memobilisasi advokat, itu bisa puluhan sampai ratusan advokat yang mendaftar untuk membela Puang Saidido. Tapi yang lain, ini kan juga problem nantinya. Jadi maksud saya, jangan biarkan orang-orang itu melawan negara tapi sendirian. Jadi dia tersudut di pojok. Begitu dia dikriminalisasi, tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan, bahkan sepi. Jadi dia berada di jalan sepi. Nah, karena itu kan selalu pasti harus angkat terus masalah itu di Jakarta. Beberapa kasus berhasil, Rempang berhasil kan, begitu paling tidak ya, for the time being. Tapi betapa banyak kasus-kasus lainnya kita saja nggak punya sense. Nggak punya yang namanya sense of urgency misalnya. Kita merasa ini urgent untuk kita tangani. Karena kita terlalu jauh dengan isu itu. Tapi isu 22 Agustus kemarin, isu darurat konstitusi, kedaruratan konstitusi, itu menjadi isu yang tiba-tiba menjadi milik semua orang. Padahal kata Dewi Kartika ya harusnya agraria, nggak mungkin ada demokrasi tanpa reforma agraria, kan begitu. Nah yang seperti ini menurut saya perlu kita terus sebarkan, kita get connected di antara kita, sehingga nanti kita nggak sendirian ya. Tidak ada keterputusan antara generasi paling senior, Mas Indro, dengan generasi yang tadi, siapa yang masih muda, yang mengenal pacar aja belum mungkin ya, jangan-jangan ya, gitu. Mengenal nggak, tapi pacar banyak. Jadi tidak ada keterputusan. Nah, untuk Mas Indro mau datang ke sini kan, dulu beliau ini pelaku juga, entah pelaku positif atau negatif kita nggak tahu. Jadi nanti jangan sampai kemudian Faisal Basri hilang, nggak ada penggantinya, Rizal Ramli hilang, nggak ada penggantinya, Lius Sungkarisma hilang, nggak ada penggantinya. Jadi harus ada yang namanya jemaah yang terus menerus, itu satu hal. Dua, ini mungkin tidak populer ya. Makanya saya tanya, sebenarnya kita ini masih ada harapan nggak pada pemerintahan ini? Walaupun kita mengatakan tidak ada harapan misalnya, tapi kan tetap saja kita titipkan hal-hal yang perlu kita titipkan, hal-hal yang perlu kita desakkan, hal-hal yang perlu kita paksakan agar mereka melaksanakan. Contoh misalnya, apakah teman-teman agraria ini nggak punya preferensi untuk mengatakan tidak? Kalau mendukung calon jelek kan, tapi mengatakan tidak kepada A, B, C, D, E ini enak, ya kan? Kalau misalnya hasil evaluasi kita mengatakan bahwa si, katakan misalnya ya, menteri sekarang tidak cukup kita percaya bisa menyelesaikan konflik agraria dalam 5 tahun ke depan, ya kita harus mengatakan tidak. Nah saya sarankan kita berusaha mengatakan tidak kepada orang-orang yang terkait dengan penyelesaian agraria. Tapi jangan mendukung orang. Kalau mendukung orang nanti dianggap sponsornya orang tersebut, cawe-cawe, ya kan? Kita kan tidak cawe-cawe. Itu menurut saya penting juga. Itu kedua. Yang ketiga, ini ada titik krusial kalau kita mau bicara tentang campaign agraria ini. Kita minta janji Prabowo itu ya untuk meredistribusi tanah dia yang 500.000 hektar itu, ya kan? Benar nggak? Kita kampanyekan bahwa reformasi agraria hanya akan berhasil kalau Prabowo Subianto mau meredistribusikan tanahnya yang sejumlah, dia tersinggung ya waktu dibilang Anies 350.000 hektar. Kalau nggak salah Anies bilang berapa? 400. Siapa bilang 400? 500 yang betul kan? Ternyata kurang banyak ya kan. Nah menurut saya itu kampanye yang luar biasa. Maka saya bilang begini, reformasi agraria di bawah pemerintahan Prabowo hanya bisa berhasil kalau ada redistribusi tanah yang dimiliki oleh Prabowo Subianto.
Kan begitu. Karena itu akan memberi ilham dan contoh bagi tuan tanah lainnya, kan begitu. Namun saya itu kampanye terus-menerus. Itu baik sekali menurut saya kampanyenya. Nah terakhir ya tentu semua ini kan muaranya pada keserakahan dan korupsi sesungguhnya. Nah saya tidak tahu ya apakah kita kemudian mempunyai sikap atau tidak. Tapi sebenarnya kita juga dorong Prabowo misalnya walaupun kita nggak percaya untuk mengeluarkan perpu-perpu. Tapi perpu yang pro terhadap masyarakat, rakyat. Saya membayangkan kalau kita aktivis anti korupsi bilang perpu pembatalan anggota KPK, ya kan? Yang jagoan udah kalah semua itu. Yang Novel Baswedan dan teman-teman yang bekas yang IM 57 plus, ya yang itu sudah selesai semua. Kemudian Sudirman Said kalau kita anggap masih lumayan, selesai juga dia. Yang tidak selesai itu ya orang-orang yang barangkali dianggap akan dekat dengan kekuasaan. Nah ini misalnya kita dorong untuk mengeluarkan perpu, bubarkan termasuk hal-hal yang terkait dengan agraria. Jadi mudah-mudahan kalau kita masih bisa berharap. Saya sendiri sih pesimis. Tapi kan masa hidup cuma berdiam diri saja kan. Walaupun pesimis tetap kita berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.